salam jumpa kembali dalam program Kabar Mapega Mengajar. Jadi banyak yang mungkin bertanya-tanya, mengapa Kabar Mapega menjalankan salah satu program yang keluar dari peliputan. Jadi Kabar Mapega adalah media online yang didirikan sejak 2013 lalu guna meliput segala situasi yang kadang jarang meliput tentang Papua tentunya. Kemudian melihat perkembangan dan melihat latar belakang kami ini berdiri dari otodidak, ya. Otodidak dalam artinya belajar menulis itu kami melakukan cara yang otodidak. Terus belajar mengasah otak untuk terus untuk mengembangkan kemampuan menulis. Sampai ke belakangan kami merasa kalau materi yang kami dapat baik melalui orang, baik melalui internet, itu kami merasa kalau tidak cukup hanya dinikmati oleh kami sendiri. Sehingga lahirlah program Kabar Mapega Mengajar. Ya, sejak terbentuknya program ini pada 2015 lalu, kami menjalankan di beberapa kota di luar Papua, misalnya seperti Jogja, Semarang. Memberitahukan kepada mahasiswa bahwa menulis itu penting. Tidak berhenti hanya di Jawa. Setelah kami pulang, setelah selesai kuliah tentunya, kami menjalankan lagi program yang sama di beberapa kota, seperti kemarin di Timika. Selanjutnya mau melaksanakan pelatihan juga di Paniai, tapi berhubung adanya wabah pandemi COVID-19 sehingga kami terhenti. Namun di Timika, teman-teman yang di Timika di bawah koordinasi Yunus Gobay masih menjalankan program ini. Hingga kini sudah sekitar 4 kali pertemuan. Pertama tingkat remaja, SMA dan lain-lain, usia di atas 15 tahun. Dan yang kedua ini lebih kepada usia anak-anak, misalnya dari SD, tingkatan SD. Dari situ kami mengajari, sekalian kami juga belajar, mencari pengalaman dan lain-lain. Tujuan kami mengadakan pelatihan ini cuma satu, memberitahukan kepada generasi muda Papua bahwa menulis itu penting. Itu ya, setidaknya untuk menuliskan sejarahnya masing-masing. Mengapa kita sekarang bergerak ke kanak-kanak? Karena ini usia yang produktif, dimana kami mengarahkan mereka karena membaca dan menulis. Dari usia kecil ini, harapannya ke depan semoga mereka bisa terbiasa untuk menulis. Ibarat macam kita tanaman, ya. Sebelum kita menanam, kita harus memberikan pupuk yang baik. Sama juga terhadap generasi muda. Kita dari bawah, generasi bawah, biar ke depan dalam pertumbuhan itu mereka bisa menyadari kalau menulis itu penting. Dan kami juga menyadari dengan program ini, biar kami berbagi, sekalian kami juga belajar. Karena kami belajar dari pengalaman, kami kesana kesini cari ilmu untuk menulis. Syukur sekali, karena sebelumnya kami tidak diajari oleh siapapun. Kami belajar otodidak. Seperti itu. Untuk ke depan, kami akan terus jalankan program ini. Dalam menjalankan program ini, siapapun dia, wartawan KM yang ada di setiap kota, dia bisa menjalankan. Yang penting ada koordinasi. Jadi dia mau melakukan pelatihan, ya dia jalankan. Oke, begitu. Persetujuan tetap jalan. Memberitahukan kepada mereka. Terus kami menyadari bahwa kami belum kompeten secara menulis, ya. Tetapi kami juga tidak bisa bergerak di tempat, artinya tidak diam diri dan tidak rasa puas
seperti itu. Terus misalnya siapa yang menunggangi kegiatan ini, ya menunggangi itu ada ada. Jadi ya yang tunggangi itu semangat yang ada dalam diri kami itu sendiri, tanpa ada. Kalau kita berbicara menunggangi, berarti ada pihak-pihak lain yang mensupport kami untuk mengadakan pelatihan kayak begini. Tapi dalam hal ini yang menanggulangi kami itu ya kami sendiri dengan semangat. Kami tidak hiraukan berapa gaji atau berapa dana yang harus peroleh dari kegiatan yang kami jalankan. Kami cukup kalau kami memberitahukan kepada generasi kalau menulis itu penting. Kepuasan mereka itu sama saja dengan kepuasan kami. Jadi kami tergerak hati secara sukarela kami berbagi. Untuk lebih lengkap dokumentasi selama kami jalankan program mengajar, silakan ikuti cuplikan film pendek yang kami tayang berikut ini. Terima kasih. Jalan kehidupan tak luput dari cobaan. Banyak keindahan yang menarik hati di sana sini. Terkadang manusia hanya terbawa arus yang menggiurkan, terlena dalam kesenangan seakan dunia milik kita. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari Asal sekolah saya SD YPPK Seminari Santo Yohanes Pembaptis. Saya belajar menulis teknik berita. mari berpaling balik padanya, dia setia menunggu. Jangan sia-siakan waktu yang ada, cepatlah berpaling balik padanya. Dia akan nerima ketangan umatnya yang datang berserah diri kepadanya. Seakan pergumulan hidupku akan dipulihkannya. Dia Anton Mikael Geni. Kami belajar teknik kabar berita melalui kabar Mapega Belakang. Jalan kehidupan tak luput dari cobaan. Banyak keindahan yang menarik hati di sana sini. Terkadang manusia hanya terbawa arus yang menggiurkan, terlena dalam kesenangan seakan dunia milik kita. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari berpaling balik padanya, dia setia